Yuhu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Mosul. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang lalu dan memiliki skor 7,1 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Matthew Michael Carnavon ini menceritakan tentang pasukan khusus kepolisian Irak yang dianggap mampu melawan kelompok ISIS di kota Mosul, Irak. Film keren ini dibintangi oleh Suhail Dabbaj, Ishak Elias, Adam Besa, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Mosul. Film diawali dengan memperlihatkan baku tembak antara 3 orang anggota polisi Irak dengan pasukan ISIS. Kericuhan disinyalir karena ketiga polisi tersebut telah menangkap 2 orang anggota ISIS dan mengakibatkan kelompok ISIS marah. 3 orang polisi tersebut hanya bisa pasrah setelah mengetahui jika amunisi senjata mereka telah habis dan hanya bisa bertahan dengan senjata seadanya. 1 orang polisi pun tertembak oleh para teroris, yang ternyata polisi tersebut adalah paman dari seorang polisi lainnya yang bernama Kawa. Keadaan pun semakin terdesak. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara tembakan dari arah lain dan suasana pun menjadi hening. Salah seorang polisi muda yang bernama Kawa tadi mencoba melihat keadaan di luar, dan di situ dia melihat anggota SWAT. Dia pun seketika kaget dan tidak percaya melihat anggota SWAT yang berada di sana, karena dia mendengar bahwa tim SWAT telah menghilang dan juga telah dianggap gugur saat melawan para teroris. Kita lalu diperkenalkan dengan pemimpin SWAT yang bernama Mayor Jasim. Dia kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada kedua polisi tersebut tentang keberadaan mereka di sana. Kedua polisi tersebut lalu menjelaskan bahwa mereka menangkap ISIS karena sudah menjual narkoba dan menukarkannya dengan senjata dan amunisi. Dan terungkap juga bahwa salah satu polisi yang bernama Kawa tersebut baru bertugas menjadi polisi lokal selama 2 bulan. Seorang anggota ISIS yang berhasil ditangkap sebelumnya oleh polisi langsung dieksekusi dengan cara digorok oleh pasukan SWAT tanpa belas kasih. Mayor Jasim lalu menunjukkan beberapa daftar 6 anggota ISIS untuk memastikan jika Kawa dan juga Kamal bukanlah anggota ISIS, mengingat banyak di antara polisi lokal yang diduga menjadi anggota ISIS. Setelah diperiksa, ternyata Kawa maupun Jamal tidak teridentifikasi sebagai anggota ISIS. Mayor Jasim kemudian mengajak Kawa untuk bergabung menjadi anggota tim SWAT. Sedangkan Jamal sendiri membawa paman Kawa yang sudah meninggal akibat pertempuran tadi. Singkat cerita, Kawa bersama dengan para anggota tim SWAT pergi untuk melanjutkan perjalanan dengan menyusuri sebuah gedung yang tidak berpenghuni lagi. Mereka kemudian beristirahat sejenak di salah satu kamar sembari menonton televisi. Mayor Jasim lalu membagikan uang hasil rampasan yang telah didapat dari saku para ISIS yang sudah mereka kalahkan tadi. Tidak lama kemudian, Kawa dan yang lainnya dikejutkan dengan suara mobil yang mendekat ke arah mereka. Setelah diperhatikan, ternyata mobil tersebut adalah mobil polisi yang telah digunakan oleh Jamal. Ternyata Jamal telah berkhianat dan menandai lokasi tim SWAT menggunakan bom asap. Kemudian disusul dengan sebuah mobil milik anggota ISIS yang tiba-tiba meledak. Seketika insiden ledakan tersebut membuat satu anggota SWAT yang bernama Roshid meninggal. Melihat insiden tersebut, Walid sangat marah kepada Kawa atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Jamal temannya di kepolisian. Namun hal itu segera ditenangkan oleh Mayor Jasim. Mayor Jasim memerintahkan Kawa untuk membawa HP milik Rashid yang nantinya akan diberikan kepada keluarganya. Selanjutnya mereka membawa mayat Rashid ke dalam mobil dan kemudian mendoakan sebelum nantinya akan dimakamkan. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan ke suatu tempat dengan 2 pilihan, melewati rute yang sangat berbahaya atau pos pemeriksaan polisi federal. Mereka lalu mempertimbangkan dan memilih berangkat melewati jalur yang lebih aman walaupun nantinya mereka harus menyuap polisi federal tersebut. Di tengah perjalanan, rombongan tim SWAT tiba-tiba berhenti saat 2 orang bocah terlihat sedang membawa mayat bapaknya dengan sebuah gerobak.
Mayor Jasim kemudian menawari tumpangan dengan ikut menyeberang bersama tim SWAT. Sang adik yang sudah ketakutan meminta kakaknya untuk ikut bersama. Namun sang kakak menolak karena ia sudah berjanji untuk memakamkan sang ayah. Singkat cerita, tim SWAT telah sampai di sebuah perbatasan yang dijaga oleh polisi federal. Di sana, Mayor Jasim memberikan sejumlah uang suap kepada tentara federal agar bisa melewati perbatasan. Melihat hal itu membuat Kawa semakin bingung kenapa sekelas tim SWAT harus melakukan hal tersebut, di mana jelas-jelas jika tim SWAT lebih memiliki nama dibanding dengan para polisi federal. Sesampainya di perbatasan, mayat Rashid dikumpulkan bersama para tentara yang gugur dalam pertempuran melawan ISIS. Mayor Jasim kemudian menemui keluarga yang akan mengungsi dan menitipkan anak yang tadi ia temukan. Dia meminta agar anak itu diurus seperti layaknya anaknya sendiri dan juga memberikan sejumlah uang kepada mereka. Secara bersamaan, seorang tentara federal mengatakan jika pemimpin mereka sedang mencari tim SWAT kemana-mana. Di situ, Mayor Jasim mengancam tentara tersebut untuk tutup mulut dan seolah-olah mereka tidak pernah melihat tim SWAT lagi. Jika tentara tersebut memberitahukan keberadaan tim SWAT, maka Mayor Jasim mengatakan bahwa ia akan mengincarnya. Tim SWAT lalu melanjutkan perjalanan. Kawa yang dipenuhi rasa penasaran memberanikan diri menanyakan tujuan dan misi tim SWAT. Mayor Jasim dan tim SWAT hanya diam dan menyuruh Kawa untuk membuka HP milik Rashid. Di dalam HP tersebut, Kawa melihat banyak sekali file berupa foto pembantaian tim SWAT kepada pasukan ISIS. Dan juga terdapat sebuah video yang menampilkan saudara Rashid dibunuh oleh ISIS dengan cara yang sangat kejam. Dari sini, Kawa sedikit mulai paham jika tujuan misi tim SWAT adalah balas dendam kepada para ISIS. Sedangkan HP tersebut akan diserahkan kepada keluarga Rashid sebagai bukti jika ia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Singkat cerita, pasukan tim SWAT kini tengah memasuki sebuah perkampungan yang keadaannya sangat tidak kondusif. Di situ mereka melihat warga sipil berlarian dan berbondong-bondong keluar kampung seolah menandakan adanya sebuah ancaman. Dan benar saja, tidak lama kemudian terdengar sebuah tembakan dari seorang sniper yang menargetkan para warga sipil. Melihat hal itu, tim SWAT kemudian memberikan tembakan balasan ke arah sniper musuh. Namun sayangnya, salah satu anggota tim SWAT yang bernama Tair tertembak oleh sniper musuh dan membuatnya seketika meninggal. Setelah mengetahui posisi penembak, Mayor Jasim memerintahkan operator senjata mesin tim SWAT segera menembaki posisi musuh. Sedangkan Mayor Jasim, Kawa, dan juga Walid menyergap penembak yang bersembunyi di atas bangunan. Sesampainya di atas bangunan, Walid dan Mayor Jasim kemudian memeriksa lokasi musuh. Walid lalu mengatakan bahwa untuk menuju ke lokasi tujuan mereka harus berjalan kaki, karena tempat tersebut tidak bisa dilewati oleh mobil mereka. Kawa yang berdiri di atas bangunan, dia melihat seorang ibu menangisi putranya yang telah tertembak oleh ISIS. Kawa kemudian memperhatikan mayat teroris yang ditembak oleh Mayor Jasim tadi, dan mencoba mengabadikan momen tersebut dengan menggunakan HP Rashid. Tiba-tiba, mayat yang akan diabadikan bergerak menandakan ia masih hidup. Kawa kemudian mengambil kapak yang ia bawa untuk memenggal kepalanya. Tindakan tersebut segera dicegah oleh Mayor Jasim. Ia mengatakan jika lebih baik membiarkannya mati dalam keadaan menderita. Suara kumandang azan kemudian terdengar. Di sana, Mayor Jasim menyuruh Amir berjaga menggunakan sniper dan menyuruhnya mengajak Kawa, sedangkan yang lain akan sholat secara bergantian. Saat Mayor Jasim baru saja mau mendirikan sholat, Walid yang sedari tadi mengawasi lokasi seketika memanggil Mayor Jasim. Di situ, Walid melihat sebuah kawasan pusat komando ISIS yang terletak di wilayah tersebut. Walid kemudian mengatakan jika ia memiliki seorang teman di pusat operasi gabungan tentara Amerika. Mereka tinggal mengirimkan titik koordinat dan Amerika akan melakukan pengeboman dengan senjata artileri. Mayor Jasim kemudian menimbang kerusakan yang akan terjadi jika menggunakan cara tersebut, yang memutuskan untuk menggunakan cara lain, di mana mereka akan melakukan sendiri tanpa meminta bantuan dari kekuatan manapun. Di saat terjadi perdebatan antara Walid dan Mayor Jasim, tiba-tiba sebuah drone terbang di atas mereka dan menembakkan sebuah artileri yang menyasar kepada mobil kendaraan SWAT yang terparkir di bawah gedung. Sebuah drone kembali terlihat terbang melintasi mereka, namun kali ini seseorang telah menembaknya jatuh.
Setelah diperiksa, si penembak tersebut rupanya anggota militer dari Satuan Militan Iran. Di sana, Mayor Jasim mencoba bernegosiasi dengan pihak militer Iran, di mana mereka akan melakukan barter amunisi senjata dengan rokok. Tim SWAT kemudian bergegas memasuki basement militer Iran. Sesampainya di sana, terjadi tawar-menawar yang sedikit alot, yang akhirnya mereka sepakat untuk menukarkan satu kotak rokok dengan satu kotak amunisi. Dengan syarat, Mayor Jasim yang seorang pemimpin tim SWAT harus memeriksa beberapa tawanan yang telah berhasil ditangkap oleh militan Iran, apakah dari mereka ada yang terindikasi sebagai anggota ISIS. Betapa terkejutnya Mayor Jasim setelah melihat salah seorang dari tawanan tersebut adalah Jamal, polisi teman Kawa yang telah berkhianat kepada mereka. Kawa yang berjaga di luar disuruh masuk dan melihat sahabatnya tersebut. Di situ terjadi ketegangan, di mana Mayor Jasim menginginkan untuk membawa pengkhianat tersebut, sedangkan pihak Iran tidak mau memberikannya. Di saat perdebatan sedang berlangsung, Kawa yang kecewa dengan temannya itu lalu mengambil kapak yang ia bawa dan langsung membunuh Jamal di depan kedua kelompok tentara ini. Dan seketika suasana pun menjadi hening, dan pihak militer Iran pun menyepakati satu kotak amunisi untuk satu kotak rokok. Tidak lama kemudian, Walid datang ke basement itu. Dia yang sebelumnya menolak dengan rencana Mayor Jasim, kemudian memutuskan ikut dalam penyerangan dan malah menukarkan sisa rokok khas Timur Tengah dengan sebuah RPG untuk menghancurkan markas pusat komando ISIS. Kemudian di dalam perjalanan, Mayor Jasim menjelaskan kepada Kawa bahwa atasan mereka sudah menghentikan misi awal mereka dan tidak lagi menyuplai bantuan senjata. Hal itu dikarenakan mereka mempunyai atasan baru, dan atasan baru itu membatalkan misi tersebut dan mengirim mereka ke desa terpencil untuk berperang. Para anggota SWAT memutuskan untuk menolak misi baru tersebut dan tetap melanjutkan misi lama mereka. Di dalam perjalanan, rombongan SWAT yang sedang melintas tiba-tiba terhenti setelah para ISIS sudah memblokade jalan, dan serangan yang tidak terduga pun terjadi. Terjadi baku tembak yang sangat sengit. Saat tim SWAT terpojok, Walid berinisiatif melemparkan granat ke arah musuh. Namun sayangnya granat tersebut malah mengenai tiang dan terlempar ke arah pasukan SWAT. Akibat ledakan tersebut, Younes meninggal dunia sedangkan Kawa sendiri terkena percikan ledakan granat yang membuat wajahnya terluka. Beruntungnya Kawa masih berhasil selamat dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah tempat dengan berjalan kaki. Setibanya mereka ke tempat yang dimaksud, terdapat sebuah gedung yang ternyata di dalamnya sudah dijaga oleh beberapa pasukan ISIS. Dan pertempuran pun kembali terjadi. Di situ tim SWAT harus kehilangan satu orang anggotanya lagi yang bernama Razak. Setelah mereka berhasil menghabisi para ISIS, mereka lalu menyusup ke sisi kanan daerah pusat komando ISIS. Sebelum masuk ke markas ISIS, Mayor Jasim dan Walid naik ke atas bangunan untuk memantau dan menyusun rencana terlebih dahulu. Di mana dalam rencana tersebut, Walid akan menembakkan RPG ke jantung pertahanan musuh. Sedangkan anggota SWAT yang dipimpin Mayor Jasim akan serentak melakukan penyerangan secara bersamaan. Singkat cerita, tim SWAT melancarkan misi mereka, di mana RPG yang ditembakkan oleh Walid tidak meledak. Di tengah pertempuran, salah satu anggota tim SWAT terkena tembakan yang langsung menewaskannya. Setelah berhasil menghabisi para ISIS tersebut, tim SWAT kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari mencari amunisi yang ditinggalkan oleh ISIS di dalam gudang.
Namun naasnya, saat Mayor Jasim hendak membuang setumpuk majalah yang ditinggalkan oleh ISIS, tiba-tiba di bawah tempat sampah terdapat sebuah jebakan bom kejut yang membuat Mayor Jasim harus meninggal dunia. Di situ, Walid dan anggota tim SWAT sangat terpukul dengan kematian sosok pemimpin mereka. Apalagi seluruh strategi dan rencana penyerangan ada di Mayor Jasim. Namun tidak disangka-sangka, Kawa yang baru masuk di anggota SWAT kembali mengajak teman-temannya untuk melanjutkan misi. Kawa sangat yakin jika ada sebuah tujuan di mana mereka rela mati-matian berperang melawan para ISIS walaupun sampai saat ini ia tidak mengetahui misi mereka yang sebenarnya. Dengan keenam pasukan yang tersisa dengan amunisi dan senjata yang sudah terbatas, mereka kembali melanjutkan misi menuju ke sebuah gedung yang nantinya kita semua tahu tujuan dari tim SWAT ini sendiri. Setelah menyusuri lorong, tim SWAT berhenti di depan sebuah pintu di mana Walid memiliki kunci pintu yang dia simpan di sepatunya. Walid terlihat sangat ketakutan dan gemetaran saat memasukkan kunci tersebut. Setelah dibuka, Walid mendapati seorang ISIS yang sudah menyandra seorang wanita dan anak kecil di dalam rumah tersebut. Dia langsung menembaki teroris itu. Walid kemudian memeluk wanita tersebut. Dan ternyata wanita tersebut adalah istrinya yang bernama Hayat dan putrinya yang masih selamat. Di situ Walid sangat senang di mana akhirnya setelah sekian lama mereka dipertemukan kembali. Walaupun sang istri sekarang sedang hamil yang ternyata dia dihamili oleh teroris yang ditembak tadi. Dari sini kita paham bahwa tujuan dari misi mereka adalah melindungi keluarga anggota tim SWAT yang masih hidup. Dan faktanya Mayor Jasim tidak ingin anggotanya mengalami kepedihan yang sama seperti yang sudah ia rasakan, di mana seluruh anggota keluarganya dibantai oleh para teroris ISIS dengan kejam. Untuk itu, Mayor Jasim menolak misi dari atasannya dan mementingkan nasib dari keluarga anggota tim SWAT. Untuk misi selanjutnya, tim SWAT akan menyelamatkan putra Amir yang saat ini sudah mereka ketahui posisinya. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Mosul ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.